Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ringkasnya ya ikhwan, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkaitan dengan ridallah fi ridal walidain. Ringkasnya, mentaati kedua orang tua ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, orang tua tersebut memerintahkan pada perkara yang ma'ruf secara syariat. Orang tua tadi memerintahkan perkara yang memang diperintahkan oleh syariat. Ini hukumnya wajib untuk ditaati dari dua sisi. Pertama, dari sisi mentaati syariat. Yang kedua, dari sisi mentaati perintah kedua orang tua. Yang kedua, orang tua tadi memerintahkan atau melarang dari perkara yang mubah. Memerintahkan perkara yang mubah atau melarang dari perkara yang mubah. Ini juga hukumnya wajib untuk ditaati dari sisi ketaatan kepada orang tua. Kondisi ketiga, orang tua tersebut memerintahkan kepada perkara yang sifatnya haram dalam syariat ini tadi. Contoh misalkan orang tua memerintahkan kita untuk beli khamar. Orang tua memerintahkan kita untuk meninggalkan kewajiban dalam syariat ini tadi. Kata bapaknya, nggak usah lah pakai kerudung, nak, kurang cantik kelihatan, kurang seksi kalau pakai kerudung itu. Misalkan kondisi seperti ini tidak wajib untuk mentaati kedua orang tua. Ya, tidak wajib untuk ditaati. Faham tadi? Rincian tadi 3. Yang pertama, kalau dia memerintahkan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk ditaati. Yang kedua, dia memerintahkan perkara yang mubah, juga wajib untuk ditaati. Yang ketiga, orang tua memerintahkan kepada perkara yang dilarang oleh syariat, maka tidak boleh ditaati. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, kalaupun dia mentaatinya, dikategorikan minal uquq, termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Kenapa? Dikategorikan tindakan untuk membantu binasanya orang tua pada perkara kemungkaran. Kemudian beliau membahas kemarin berkaitan dengan masalah jihad. Beliau mengatakan yang namanya jihad harus izin kepada orang tua. Namun jihad yang dimaksud tersebut adalah jihad yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Adapun jihad yang sifatnya fardu ain, maka tidak perlu lagi minta izin kepada orang tua. Fala yusta'zan al-walidan. Orang tua tidak perlu diminta izin lagi. Masuk dalam kategori ini adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Antum ingin menuntut ilmu. Juga ada dua bentuk ilmu yang antum akan pelajari. Yang pertama, ilmu yang sifatnya wajib ain antum pelajari. Contoh misalkan, antum tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat. Antum ingin belajar sholat. Maka wajib bagi antum, antum tidak bisa sholat, antum ingin belajar sholat, maka ketika kondisi seperti ini tadi, tidak perlu lagi antum minta izin kepada orang tua. Kenapa? Dikarenakan antum belum bisa sholat dan kondisinya antum wajib untuk sholat. Ilmu yang kedua, ilmu yang sifatnya mukammilat atau ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Contoh misalkan antum ingin belajar ilmu bahasa Arab, maka antum izin dengan orang tua. Ingin mondok ikut program bahasa Arab 1 tahun misalkan, antum wajib untuk minta izin. Kalau dia mengizinkan, antum belajar. Kalau tidak mengizinkan, karena orang tua butuh antum, ya butuh antum, maka wajib antum mentaati orang tua. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tuanya tadi sebenarnya tidak butuh, tapi dia tidak ridho kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Di sini pintar-pintar antum ngatur siasat dengan orang tua, melobi mereka, memahamkan dan yang lainnya tadi. Nanti insya Allah akan disebutkan di kitab yang kita pelajari, Thalabul Ilmi wa Birrul Walidain. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga.
Di sini disebutkan dalam hadis wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah SAW menyatakan tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini menjelaskan seseorang tidak dikatakan sempurna keimanan. La yu'minu di sini maknanya la yakmulu, tidak sempurna. Nafyul iman di sini maknanya nafyu al-kamal, bukan nafyu al-mutlak, semata-mata mutlak. Tidak. Tapi yang ditiadakan adalah kesempurnaan keimanan. Maknanya seorang hamba tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk tetangganya atau untuk saudaranya sesama muslim segala sesuatu yang dia sukai untuk dirinya. Ini hadis menunjukkan berkaitan dengan hak tetangga. Kemudian beliau menyebutkan syarah di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menyatakan al-jar lahu haqqun min jumlatil huquq al-'asharah allati dzakarahallahu fi qaulihi. Tetangga dia memiliki hak dari sejumlah hak-hak yang 10 yang disebut dengan huququl asyarah dalam surat An-Nisa, atau surah apa itu yang surah An-Nisa surah An-Nisa benar. Surah An-Nisa disebutkan di awal-awal kitab tauhid ya, kalau tidak salah ya. Ya. Ada yang hafal matan kitab tauhid? Tak ada yang hafal. Disebutkan di awal-awal kan ini. Allati dzakarahullahu ta'ala fi qauli ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidzil qurbah, hak yang ketiga kerabat, berbuat baik dengan kerabat. Wal yatama, orang-orang anak yatim. Apa definisi anak yatim? Man mata waliduhu wa huwa shaghir. Man mata waliduhu wa huwa shaghir. Ya, bisa dikatakan orang yang kehilangan bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Kalau dia sudah balik tidak disebut yatim. Yatim itu disebut yatim kalau bapaknya yang meninggal. Kalau ibunya yang meninggal disebut apa? Yatim. Itu piatu versi Indonesia. Apa? Kata Ibnu Aqil Al-Hanbali, kalau yang meninggalnya ibu disebut dengan latim. Latim. Kalau yang meninggal bapak sama ibu disebut dengan aji. Ain, jim, ya. Kalau yang meninggalnya bapak tadi disebut apa? Yatim. Kalau yang meninggalnya ibu disebut dengan latim. Disebut dengan latim. Ya, latimun. Kalau dia meninggalnya bapak dan ibu disebut dengan aji. Ini disebutkan oleh Ibnu Aqil Al-Hanbali dalam Fununul Lughah. Wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin punya hak ya. Jadi yang perlu kita perhatikan hak selain hak Allah Subhanahu wa taala itu nomor 1. Jelas, hak kedua orang tua. Hak kerabat, kita juga punya kerabat. Ya,
kalau ada kerabat yang miskin, yang membutuhkan, bibi, uwa, nenek, dan yang lainnya. Kemudian orang-orang yatim, anak-anak yatim, walaupun jangan dilihat di panti asuhan terus. Lihat juga, bisa jadi dia yatim tapi bersama ibunya, miskin, bapaknya tidak ada, sudah meninggal, ibunya janda. Wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang dia kurang kecukupan. Dia punya pekerjaan tapi kurang, pas-pasan lah. Ini juga perlu kita perhatikan. Terkadang orang-orang miskin ini ada orang-orang miskin yang dia la yas'alunan nasa ilhafan. Mereka tidak mau minta. Mereka sabar. Oleh sebab itu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahiluna agniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu dengan kondisi dia mengira dia adalah orang-orang kaya, padahal mereka orang-orang miskin. Wal jari dzil qurbah. Tetangga dzil qurbah. Maknanya tetangga yang dekat dengan dia. Wal jaril junub. Jaril junub, tetangga yang jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Wasahibi bil jam. Ada yang menyatakan sahibi bil jam, ada yang menafsirkan istri. Ada yang menyatakan sahibi bil jam, kawan safar. Antum berjalan, antum punya kawan, jangan makan dewek lah. Berdua makan, kawan tak kasih duit. Antum makan nasi, dia cuma makan gorengan. Itu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menyatakan sahibil bil jam adalah istri. Wa bin sabil, orang yang menempuh suatu perjalanan kehabisan bekal. Nak mudik ke Sekayu, dompet ketinggalan atau kecopetan, ban motor pecah, geret dari Pangkalan Balai itu tadi kan, balik ke Palembang. Nah, ini tadi antum kalau di tengah jalan ada lihat orang jalan kaki atau motor, antum mampiri, mungkin tidak kasih duit. Antum perlu perhatikan seperti ini tadi. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Hadhihi asyarah huquqin. Hadhihi asyaratu huquqin. Ini 10 hak. Minha hakul jar. Di antaranya adalah hak tetangga. Wa walladzi yujawiruka fis sakan. Tetangga itu adalah orang yang bertetangga denganmu di tempat tinggal. Dalam tempat tinggal. Misalkan satu rumah, samping rumah kita, depan rumah kita, di belakang kita. Itu namanya al-jar. Berdekatan, mujawarah, berdekatan tempat tinggal dengan kita. Fa in kana musliman, kalau tetangga tadi dia seorang muslim, qariban, dan orang dekat dengan antum, kerabatnya antum, falahu salah satu huquq. Dia punya 3 hak. Ya, makanya disebut dengan wal jari dzil qurbah, tetangga dekat. Tetangga dekat itu apa? Dekat rumahnya, dekat juga hubungan nasabnya, kekerabatan. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Jauh rumahnya, kadang jauh juga nasabnya tadi. Sehingga tetangga tadi, kalau dia tetangga yang dekat, dzil qurbah, dia punya 3 hak. Hak pertama, hakul jiwar, hak tetangga. Ini antum punya bibi depan rumah. Hak pertama, hak tetangga. Yang kedua, wahakul qorobah, hak kerabat. Yang ketiga, wahakul Islam, hak Islam. Difahami? Kalau di samping antum, di depan antum, di kanan antum ada bibi antum, mamang antum, berarti dia punya 3 hak yang antum harus tunaikan. Pertama, hak tetangga. Yang kedua, hak sebagai kerabat. Yang ketiga, hak dia sebagai seorang muslim. Wa in kana musliman ghayra qaribin falahu haqqan. Kalau dia adalah seorang muslim namun bukan kerabat. Tetangga muslim bukan kerabat. Sanak bukan, saudara bukan, orang lain jelas. Uji dusun kami itu kan, sanak bukan, segala bukan, orang lain jelas. Antum punya tetangga, ini orang Jawa, antum ini Sumatera, antum tidak punya kerabat orang Jawa. Dia punya hak
falahu haqqan. Dia punya dua hak. Yang pertama, hakul jiwar, hak tetangga. Yang kedua, wa hakul Islam, hak dia sesama muslim. Apa faedahnya? Nanti ada faedahnya ikhwan, tingkatan ini tadi. Wa in kana kafiron, kalau dia orang kafir, non muslim, entah agamanya Buddha, Kristen, Konghucu, dan yang lainnya, depan rumah antum, samping rumah antum, di belakang rumah antum, falahu hakun wahid, dia punya hak satu, yaitu apa? Hakul jiwar, hak tetangga, bi an tuhsin ilaihi wala tusi ilaihi, yaitu dengan cara engkau berbuat baik kepada dia dan tidak mengganggu dia. Difahami? Jangan mentang-mentang, itu tetangga kokoh sebelah itu tadi, buang sampah depan rumah dia. Ya enggak? Antum layak untuk berbuat baik sama dia. Ada nasi kotak, ada martabak, bagi. Boleh enggak? Boleh. Dia hak tetangga. Tetangganya antum punya hak. Itu depan non muslim, samping ini muslim, bukan sana, bukan kerabat. Dia punya dua hak. Nanti ada faedahnya tingkatan ini tadi. Misalkan kalau seandainya barangnya antum cuma sedikit, maka antum dahulukan yang punya haknya banyak. Misalkan antum pulang dari luar daerah bawa salak 1 kilo. Ini kalau dibagi mungkin cukup 2 biji tetangga ini tadi. Kurang, sudahlah kasihkan bibi ini tadi. Bibinya antum. Kemudian dia tetangga antum, dia juga muslim, seorang muslim. Jadi kerabat, tetangga dan muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rasul menyatakan, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa huna yaqul. Di sini Rasul menyatakan, yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kira-kira antum suka enggak mobilnya antum beret? Enggak suka? Jangan bereti mobil tetangga. Kira-kira seneng enggak antum kalau antum mau masuk rumah atau mau keluar depan rumahnya antum, kira-kira merasa terganggu kalau ada orang lain parkir depan rumahnya antum? Nah, kalau antum merasa terganggu, ya, maka antum juga jangan ganggu tetangga. Parkirlah depan rumahnya dia. Ya enggak? Dia pun merasa terganggu. Antum suka enggak misalkan ada suara teriak-teriak depan rumah? Antum merasa terganggu, maka jangan ganggu tetangga. Ini maknanya tadi. Fakama annaka tuhibbu li nafsika al khaira yajibu. Lihat bahasanya Syekh Shalih Al Fauzan. Yajibu an tuhibbahu li jarika. Sebagaimana engkau suka kebaikan untuk dirimu, maka wajib juga engkau menyukai kebaikan itu untuk tetanggamu. Wa kama takrahu li nafsika asyarra yajibu an takrahahu li jarika. Sebagaimana engkau tidak suka ada keburukan pada dirimu, maka wajib juga engkau tidak menyukai keburukan tersebut ada pada tetanggamu. Senang tidak antum mendapatkan keburukan? Antum tidak senang, maka jangan memberikan keburukan kepada tetanggamu. Fakama annaka la tuhibbu ayyusi'a ilaika jaruka fala tusi'u ilaihi. Sebagaimana engkau juga tidak suka kalau tetanggamu berbuat buruk kepada engkau, maka jangan pula engkau berbuat buruk kepada dia. Wa kama tuhibbu ayyuhsina ilaika jaruka fa ahsin ilaihi. Sebagaimana engkau suka untuk diperlakukan dengan cara yang baik oleh tetanggamu, maka perlakukanlah baik kepada dia. Alaika an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Wajib bagimu untuk mencintai bagi umat manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu.
wa ta'ti ilan nas ma tuhib ayyu'ta ilaika. Hendaknya engkau mendatangi umat manusia, memperlakukan umat manusia dengan sesuatu yang engkau suka untuk diperlakukan, untuk didatangi dengannya. Di situ disebutkan faedah. Qala Abdullah ibn Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, idza ahabba ar-rajulu ayyun sifa amin nafsihi falyati ilan nas alladhi yuhib ayyuta ilaihi. Apabila seseorang suka ayun safa min nafsi, untuk diperlakukan insaf pada dirinya. Idza ahabba ar-rajulu ayun safa min nafsi, apabila seseorang suka untuk diperlakukan adil dari dirinya, falyati ilan nas alladhi yuhib ayyuta ilaihi, maka hendaklah dia mempergauli, mendatangi umat manusia dengan sesuatu yang dia suka untuk diperlakukan juga. Kalau antum pengen orang berbuat adil sama antum, insaf kepada antum, antum juga harus insaf kepada orang lain. Hadisnya, asar ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Az-Zuhd. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, al-insan yunsif min nafsihi fahadha fi haqqun lil jar wa annahu haqqun azim. Seorang insan apabila dia insaf dari dirinya tadi, maka ini padanya terdapat hak untuk tetangga. Wa annahu haqqun azim. Kalau seseorang itu tadi berbuat insaf dari dirinya tadi, maka padanya terdapat hak terhadap tetangga. Ya, antum berbuat adil, berupaya untuk adil terhadap tetangga, maka itu adalah hak yang sangat agung. Kemudian beliau menyatakan, walladzi nafsi biyadihi hadza halifun. Sabda Rasul, walladzi nafsi biyadihi hadza halifun. Halafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq min babit ta'kid wal ihtimam. Rasul bersumpah, ya, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya. Dalam rangka apa? Min babit ta'kid wal ihtimam, dalam rangka untuk menguatkan dan ihtimam, supaya orang perhatian betul-betul ini perkara yang serius. Boleh, dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya jawazul halif, ya, biduni tolab, bolehnya bersumpah dengan tanpa permintaan, biduni istihlaf, tanpa diminta untuk sumpah, dia bersumpah duluan, itu diperbolehkan. Kemudian, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang hamba tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk tetangganya apa yang dia sukai untuk dirinya. Hadza nafyun lil iman. Ini peniadaan keimanan. Walaysa ma'nahu nafyu kullil iman bima'na annahu yakunu kafiran. Bukanlah makna hadis ini meniadakan seluruh keimanan yang maknanya dia adalah kafir. La, bukan seperti itu. Hadza ma'nahu nafyu kamalil iman. Ini cuma maknanya meniadakan kesempurnaan iman. Difahami? Tadi sudah Anda jelaskan ya. Kalau antum baca hadis disebutkan peniadaan la yu'minu, la yu'minu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama meniadakan kesempurnaan iman, kemungkinan pertama meniadakan iman secara mutlak. La yu'min yakni la yakmulu imanuhu, tidak sempurna keimanan dia. Bidalil qaidah syar'iyyah, dengan dalil kaidah syar'iyyah, anna murtakibal kabirati la yakfur innama yanqusu imanuhu, bahwasannya pelaku dosa besar tidak berkurang keimanannya, atau pelaku dosa besar la yakfur, tidak kufur, wa innama yanqusu imanuhu, hanyalah berkurang keimanannya. Pelaku dosa besar dia tidak dinyatakan kufur, itu sudah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Ahlussunnah. Murtakibul kabira la yakfur wa innama yanqusu imanuhu, dia tidak dinyatakan kafir, dia cuman berkurang keimanannya. Difahami? Nyambung rezeki. Ada pezina, pemaksiat, peminum khamar, dinyatakan kafir enggak? Enggak, selagi dia meyakini khamar haram, zina haram. Sebabnya apa? Karena terkalahkan hawa nafsu. Tetap kita katakan dia muslim, mukminun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi.
Dia dikatakan mukmin dengan keimanan dia, namun dia nyatakan juga fasik dengan sebab dosa dia tadi. Difahami? Jangan langsung dikafirkan. Semuanya kafir habis tentu kalau dikafirkan semua. Fahadha minal ahadits allati fiha bayanu naqsil iman. Hadis ini adalah termasuk hadis-hadis yang padanya terdapat penjelasan berkurangnya keimanan. Bisa antum pakai dalil kalau ditanya iman itu bisa berkurang, bisa bertambah, bisa antum berdalil dengan hadis ini. Difahami? Dari sisi mana? Dari sisi iman itu tatkala seseorang berbuat baik dengan tetangga, imannya sempurna. Kalau tidak berbuat baik berarti imannya berkurang. Hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mau mencintai, menyukai untuk tetangganya apa yang dia sukai untuk dirinya. Hadza fihi haqqul jar. Ini pada hadis ini terdapat hak tetangga. Wa annaka tusawihi bi nafsi, yaitu engkau menyamakan tetangga tadi dengan dirimu. Fa idza kunta takrahul isaata ilaika fala tusi'u ila jarika. Apabila engkau tidak menyukai keburukan terhadap dirimu, maka jangan pula engkau melakukan keburukan kepada tetanggamu. Kama annaka takrah al-adza fakrahu li jarika. Sebagaimana engkau tidak suka ada gangguan untuk tetanggamu, jangan pula maka hendaklah engkau membenci juga ada gangguan pada tetanggamu. Yajibu alla yasdur minka fi haqqi ayyu adza. Maka wajib jangan sampai muncul dari dirimu pada hak tetangga tadi berbagai macam bentuk gangguan. Wa kama tuhibbu li nafsika dukhulal jannah, sebagaimana engkau suka untuk dirimu masuk surga. Antum senang enggak masuk surga? Bid, antum pengen masuk surga, masuk neraka? Hah? Surga? Itu rezeki? Iya. Azam, pengen masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Enggak kati yang pengen masuk neraka, Hah? Itu tadi. Berarti antum normal. Nah, kata Syekh, sebagaimana engkau suka kalau dirimu masuk surga, wa tuhibbul khair alaika an tuhibbahu li jarika. Dan engkau mencintai kebaikan, alaika an tuhibbahu li jarika. Maka wajib bagimu untuk mencintai kebaikan tadi ada juga pada tetanggamu. Fa idza ra'aita minhu taqsiran fi ta'atillah fa innaka tunasihuhu. Kalau engkau melihat tetanggamu tadi, melihat dia taksir, ada kekurangan dalam mentaati Allah, maka hendaknya engkau memberikan nasihat kepada dia. Li'annaka tuhibbu li nafsika at-ta'a wal khaira wal iman wa dukhulal jannah. Dikarenakan engkau mencintai untuk dirimu ketaatan, kebaikan, iman dan masuknya surga. Fala tara jaraka ala maksiatin. Jangan sampai engkau melihat tetanggamu berada pada suatu kemaksiatan, wa ala mukhalafatin wa ala itsmin wa taskutu an dzalik. Tetanggamu engkau lihat berada di kemaksiatan, berada pada mukhalafah, penyimpangan, berada pada suatu dosa, wa taskutu an dzalik, dan engkau diam dari hal tersebut. Li anna hadza minal ghash, dan ini termasuk minal ghash, penipuan. Famin mahabbatil khair lil jar munasahatuhu billati hiya ahsan. Dan termasuk kecintaan, mencintai kebaikan untuk tetangga adalah menasihati dia dengan cara yang baik. Di sini disebutkan di ta'liq ada beberapa hadis, ya, hadis dari Nabi SAW berkaitan dengan tetangga. Di situ disebutkan kata mu'allik, ada riwayat ya dari hadis Abu Umamah. Abu Umamah ada berapa? Siapa itu? Satu, Sudai bin Ajlan. Satu, Abu Umamah As'ad ibnu Sahal ibnu Hunayf. Satunya? Nggak bisa jawab, ana push up kan?
Hah? Iyas bin Tha'labah. Satu lagi ada. Siapa? Satu lagi ditalik bawahnya. Itu aja. As'ad bin Zurarah. Bukan? As'ad bin Sahal. As'ad bin Sahal. Al-Ansari. As'ad ibnu Sahal al-Ansari. Ini sahabi, 4 orang sahabat, semuanya berkunyah dengan Abu Umam. Ingat baik-baik. Ya. Yang pertama, Abu Umama al-Bahili, namanya Sudai bin Ajlan. Yang kedua, Abu Umama, yaitu As'ad ibnu Sahal ibnu Hunayf, ya nak, al-Ansari. Yang kedua, Iyas ibnu Tha'labah. Yang ketiga, yang keempat, As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatihi al-jad'a fi hajjatil wada'. Kata Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah SAW ketika itu Rasul berada di tunggangan beliau, yaitu onta, ketika haji wada. Rasul mengatakan, usikum bil jar, aku wasiatkan kepada kalian terhadap tetangga, hatta aktsar, sampai-sampai Rasul memperbanyak mengulanginya. Faqultu innahu yuwarithuhu, ya, sampai-sampai Rasul banyak menyebutnya sehingga aku pun mengatakan tetangga ini bisa mewarisi. Juga disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan di situ dalam hadis, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu fahafidhu ala thalathi khisal. Di antaranya, kalau kalian ingin dicintai Allah dan Rasulnya, jagalah 3 perangai. Apa di antaranya? Rasul menyebutkan sidqul hadis wa adaul amanah wa husnul jiwar. Ngomongnya jujur, kemudian menunaikan amanah dan bagus terhadap tetangga. Dan juga ada hadis-hadis yang di bawah itu, mungkin bisa antum baca, ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta